Halo, Assalamualaikum mahasiswa, mahasiswi yang sedang mau nulis skripsi, terutama bimbingan saya. Selamat ketemu dan salam kenal. Jika Anda belum kenal saya, ya, saya Edi Murdianto, dosen pembimbing Anda, baik dosen pembimbing satu ataupun dosen pembimbing dua. Nah, di sini mungkin kita belum bisa ketemu secara langsung, ya. Ketika mungkin Anda belum bisa ketemu saya, tentunya Anda masih bingung ini. Saya ke depan melakukan penulisan skripsi, saya harus ngapain? Nah, saya di pertemuan awal ini itu ingin menekankan pada Anda sekalian. Apa yang harus saya tekankan kepada Anda, yaitu mindset. Ya, nah, itu pola pikir, di mana Anda harus memiliki pola pikir di mana membuat skripsi itu mudah. Jadi awalnya sudah gitu, di mindset itu membuat skripsi itu mudah. Karena apa? Karena saat ini Anda itu disajikan oleh teknologi, di mana teknologi itu bisa membuat Anda mudah, tapi jangan lengah. Dalam arti apa? Anda tinggal kopas dan lain-lain, ternyata endingnya Anda kena plagiasi dan Anda nggak ngerti apa yang Anda tulis. Karena seyogyanya membuat skripsi itu mudah dan ujian skripsi itu mudah kalau Anda tulis sendiri atau Anda buat sendiri. Ya, itu adalah konsepnya. Kalau tidak Anda buat sendiri, mungkin skripsi Anda selesai. Tapi untuk ujian Anda tidak akan bisa. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi pertama, yang ingin saya ajarkan ke Anda adalah, bagaimana membuat judul. Jangan ngomong judul dulu. Nah, kalau saya bisa bicara, kalau membuat skripsi atau proposal itu adalah seperti Anda mau mengkonsep sebuah rumah. Ya, kalau Anda ingin membuat sebuah rumah, membuat konsep sebuah rumah, misalnya Anda yang awal, yaitu baik skripsi ataupun membuat konsep itu adalah membuat kira-kira temanya apa, yaitu temanya apa dulu. Oh, saya ingin temanya itu adalah bergender atau bergaya minimalis modern. Maka tentunya Anda untuk membuat desain rumah itu, ya, Anda otomatis kan cari contoh rumah berkonsep minimalis modern. Benar nggak? Saya rasa mungkin apa yang Anda pikirkan juga pasti sama gitu loh. Lah, tidak ubahnya Anda membuat sebuah skripsi atau proposal, ya. Anda mindsetnya sama. Jadi, Anda untuk membuat proposal skripsi ini, mindsetnya adalah Anda harus cari contoh konsep. Konsepnya apa? Ya, Anda pinginnya temanya apa? Kalau misalnya saya kasih contoh, Anda temanya ingin misalnya kepuasan pelanggan jika Anda konsentrasi Anda itu adalah pemasaran, atau konsepnya adalah misalnya apa namanya, jika Anda keuangan itu adalah misalnya harga saham atau apapun, bebas, ya. Jadi saya ingin mengenalkan Anda, saya share screen dulu AI yang bisa membantu Anda. Ya, itu ada 3 atau 4 AI yang bisa memudahkan Anda membuat skripsi. Ya, saya share. Nah, oke ya. Yang pertama, yang harus Anda tahu dan bisa, ya, itu adalah AI pertama, ya, yaitu gampang, yaitu Google Scholar aja lah. Ya. Di Google Scholar, Anda pingin apa konsepnya? Misalnya, saya pingin kalau konsentrasi saya keuangan misalnya, ya. Saya pingin yaitu biasanya, wah, nilai perusahaan boleh misalnya, atau mungkin saya ngomong tentang ukuran perusahaan boleh, ya kan. Kalau Anda misalnya ngomong tentang konsentrasi Anda ada pemasaran, misalnya apa, produktivitas karyawan, apa produktivitas apa namanya pemasaran, ya terserah lah. Atau mungkin Anda konsentrasi MSDM, ya. Saya kasih kata kunci yang pertama adalah misalnya jika Anda keuangan, misalnya kita ngomong
konsep apa namanya temanya adalah misalnya harga saham, misalnya ya harga saham, diklik, maka di situ muncul jurnal-jurnal yang berkaitan dengan harga saham. Nah, dari jurnal itu ya, Anda akan nemu di situ ya, kalaupun ada jurnal yang harga saham itu dipengaruhi oleh apa saja. Saya klik yang biasanya ketok. Nah, ya kan, yaitu pengaruh DER, ROA, ROE, EPS ya, dan MVA terhadap harga saham. Ini contoh ya kan. Berarti apa? Nah, berarti variabelnya ini cek dulu ya kan. Ini biasanya kalau konsep penelitiannya itu adalah kuantitatif, biasanya di dalam skripsi atau jurnal itu ada gambar, yaitu desain penelitian. Ya, nah, oke kita lihat ini. Ya, berarti X1, X2, X1 sebagai variabel independen memengaruhi terhadap harga saham sebagai variabel dependen. Ya. Atau kalau Anda ingin X1, X2 itu tidak jauh dari ini terhadap harga saham, ya tulis saja di Google Scholar tadi, ya kan? Ini Anda download, ya, Anda download, terus di download itu di sini, ya, di download itu taruh folder, ya, ini ya folder, ini ya taruh folder, folder di mana apa namanya hasil yang Anda cari tadi ya, misalnya ini tadi ya, ya artikel ini ya, itu taruh folder, kasih nama folder, yaitu adalah skripsi harga saham misalnya, misalnya. Terus kumpulkan ini, ya kan? Nah, di situ kan tadi judulnya Anda pengen mengenai harga saham yang dipengaruhi oleh ROA, ROE, dan lain-lain. Nah, tinggal kata kuncinya tambahi di situ. Kalau pengen harga saham, ya kan, depannya ya ROA, misalnya DER, ya kan. Nah, kalau biasanya kalau rasio rasio keuangan itu kan dari rasio, misalnya rasio lancar. Misalnya kita ngomong current ratio atau quick ratio. Misalnya current ratio itu CR biasanya ya. Misalnya CR, CR, koma, ya kan. Terus DER, rasio utang, ya kan. Terus ROA, harga saham terhadap harga saham. Kalaupun Anda tema Anda yang lain ya terserah, banyak sekali tema yang ingin Anda di sini kan banyak sekali, ya kan? Yang sesuai dengan rumus ini. Download lagi ini semuanya. Karena apa? Nanti cari ya dari sekian yang Anda download tadi, ya. Itu penelitian yang menurut Anda paling mirip dengan konsep yang Anda inginkan. Karena apa? Konsep yang Anda inginkan tadi tentunya disesuaikan nanti lokasinya di mana atau subjek penelitian Anda di mana. Kalau misalnya di bursa efek ya bebas gitu loh. Ya karena apa? Data-data itu open gitu loh. Ya kan? Tapi kalau di perusahaan yang tidak go public, otomatis Anda harus sesuaikan. Saya bisa nggak ya cari laporan keuangannya? Kalau nggak bisa ya jangan gitu loh. Ya. Nah ini kumpulkan di misalnya di tadi ya skripsi harga saham ya kan, ya kan? Nah di situ. Nah ini kumpulkan semua. Nah, tentunya biasanya di sini akan ada gambar juga yang seperti saya bilang tadi. Oh di sini nggak ada. Kalau nggak ada berarti apa? Berarti variabelnya sesuai yang ini ya kan. Nah, itu kadang-kadang ada template yang membolehkan ya, tinggal likuiditas
profitabilitas, solvabilitas terhadap harga saham. Nah, dia likuiditasnya pakai apa ini? Nah, current ratio, return on asset, debt to equity ratio, podo kan ya kan, terhadap harga saham. Nah, artinya saya menyuruh adik-adik sekalian itu untuk cari jurnal itu supaya Anda cari contoh. Supaya apa? Supaya kalau membuat skripsi itu mudah. Karena apa? Seperti membuat konsep rumah tadi. Kalau membuat konsep rumah, Anda nggak ada bayangan, ada bayangan pun nggak ada contoh. Kira-kira iso nggak? Nggak iso. Gitu loh. Maka otomatis harus dicontoh. Nah, contoh itu dari contoh satu, dua, tiga, atau semakin banyak contoh yang bagus dan banyak, maka otomatis membuat Anda, mempermudah Anda untuk milih, oh saya pingin ya variabel independennya itu adalah X1-nya itu adalah misalnya current ratio, X2-nya pingin misalnya return on asset, X3-nya pingin debt to equity ratio, terus variabel dependennya atau variabel Y-nya itu adalah harga saham, ya kan? Maka Anda bisa milih seperti itu, tapi ya di setiap jurnal itu kan nggak belum tentu sama gitu loh, ya kan? Sesuai dengan variabel yang Anda inginkan tadi. Terus bagaimana? Ya nggak apa-apa gitu loh. Paling di sini bisa saja variabel yang sama, tetapi lokasinya berbeda. Gimana Pak kalau lokasinya tetap di bursa efek, tetap nganu ya nggak masalah. Bisa kalau tahunnya itu tetap lama dikasih tahun yang terbaru atau segmennya itu misalnya perusahaan sektornya dirubah atau apa, macam-macam bisa. Yang keuangan gimana, yang pemasaran gimana Pak? Sama saja. Kalau Anda misalnya ingin itu tentang marketing mix, konteksnya ya sama seperti tadi mengumpulkannya ya. Nah, jadi saya harap Anda menganggap bahwa penulisan skripsi itu mudah. Ya. Kalaupun Anda kesulitan dalam hal mencari variabel, menganalisis jurnal jika referensi Anda bahasa Inggris, tanya di sini. Ini ada chat PDF yang bisa Anda tanya. Misalnya, saya klik ya variabel yang tadi, ya misalnya bahasa Indonesia aja lah. Kalau bahasa Inggris ya malah gampang. Mau bahasa Inggris aja kamu tanya bahasa Indonesia bisa kok gitu loh di chat PDF ini. Misalnya ini skripsi ya. Ini ya, misalnya ini. Oke, kelihatan kan? Nah, oke ya. Ini misalnya dampak tervalidasi. Oh ini, sorry. Ini yang lain. Skrip, apa namanya judul yang lain, sorry. Nah, misalnya ini. Atau misalnya ini, sorry. Nah ini. Nah, buat forgery tujuannya seperti itu. Ya, dampak buat forder supaya Anda bisa memilah-milah. Ya, ini ya, karena rasio dan lain-lain. Nah, misalnya Anda tanya ini, bingung cari apa susah ya. Tanya aja latar belakang penelitian. Ya, ini akan langsung dijawab. Nah, ini akan ngomong tentang latar belakang penelitian, ini ngomong tentang ini, gitu kan ya. Nah, latar belakang penelitian itu tujuannya apa? Itu mempermudahkan Anda nantinya itu membuat yaitu latar belakang yang ada di penelitian Anda, yaitu di kata pengantar, di latar belakang yang di bab satu, sorry. Nah, di mana kalau Anda membuat bab satu nantinya di skripsi Anda ya, isinya adalah yang di sini ya, di sini ya, di pendahuluan ini ya. Pendahuluan itu isinya adalah di latar belakang itu adalah gambaran umum penelitian di mana kamu ngomong tentang ini ya. Kalau Anda itu yang Anda teliti itu jurnalnya ada berapa ya. Intinya singkat apa namanya rangkuman dari jurnal itulah yang nanti lokasinya ada di lokasi apa namanya tempat Anda penelitian. Anda menggambarkan lokasi penelitian Anda itu di mana. Terus cari anggap di situ ada fenomena gap. Nah, fenomena gapnya apa? Ya fenomena gapnya adalah di mana harga saham ini biasanya belum tentu dipengaruhi oleh faktor yang tadi, ya kan? Nah, saya meneliti itu pengen meneliti di sektor yang mana, misalnya yang contohnya itu di sektornya properti, Anda ganti sektornya konsumer, misalnya contohnya seperti itu, ya kan? Atau tahunnya yang
sudah yang diteliti di sini di jurnalnya itu adalah tahun 2015 sampai 2020, ya Anda tulis saja di sini. Saya ingin meneliti di tahun 2001 sampai 2003. 2021 sampai 2023. Misalnya seperti itu. Kalaupun pemasaran juga sama gitu loh. Jadi Anda intinya adalah cari jurnal dulu terus menganalisis caranya seperti itu. Kalaupun Anda tanya susah ya, misalnya Anda punya konsep apa yang masih bingung, tanya aja di chat apa nama IA ChatGPT misalnya. Macam-macam penelitian di bidang pemasaran misalnya ya kan. Ya, misalnya nggak ada ide ya kan. Macam macam penelitian pemasaran misalnya supaya kamu nggak bingung gitu loh, ya kan. Nah ini, nah, kalaupun jawabannya bingung, wes contoh judul skripsi pemasaran. Ini analisis pengaruh strategi digital marketing terhadap loyalitas pelanggan. Ini kan salah satu contoh, ya kan. Pada di mana ya kan. Nah, kalaupun Anda bingung, ya cari referensi ini bingung. Misalnya Anda memilih misalnya pengaruh kualitas pelayanan, promosi, ya kan, terhadap kepuasan ya konsumen misalnya ya kan. Oh, tanya saja di AI yang lain di Perplexity ya. Nah, ini tadi saya nanti di sini akan muncul sekaligus ada referensinya ya kan, jurnalnya ada. Nah, ini kan pengaruh promosi terhadap puasan pelanggan. Nah, ini kan contoh-contoh ya kan yang bisa Anda download ya kan. Wis tak, saya mendorong Anda sekalian berpikiran mudah bahwa skripsi mudah ya kan. Terus tentunya jangan dikopas langsung karena nanti Anda kena zero GPT, plagiasi dan lain-lain ya kan. Walaupun itu Anda bisa siasati lewat AI. Oke ya. Untuk di kata pengantar apa namanya penelitian pembuatan karya ilmiah ini ya kan, saya eh, bicara bahwa ngomong ke adik-adik ya, mendorong adik-adik untuk giat membuat skripsi ini, dan saya ingin mengubah konsep pemikiran Anda bahwa skripsi itu sulit. Ini Anda harus mulai dirubah, buat skripsi itu mudah ya. Oke, itu saja. Sampai ketemu di pertemuan secara offline atau online ya. Nanti Anda bisa tanya jawab dengan saya. Oke ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.